Shalom adik-adik, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu di minggu keempat di bulan Juli. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah adik-adik bagikan. Tuhan Yesus dahsyat. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarnya dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Selamat beribadah untuk hari ini. Kakak mau tanya, dari awal kita mulai ibadah online sampai dengan hari ini, siapa yang absennya tidak pernah kosong? Tunjuk tangan. Saya. Wah, yang tunjuk tangan kakak mau katakan kalian itu hebat. Adik-adik, kalau kakak saja bangga sama adik-adik, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat bangga untuk adik-adik yang setia sama Tuhan Yesus. Untuk itu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya setiap hari. Yuk kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. kami masih bisa beribadah kepadamu. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti pujian tadi Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baik pagi hari, siang hari,
maupun malam hari. Biar kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau mulai beribadah pada pagi hari ini. Kami minta lawatan daripada Roh Kudus-Mu akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami bawa semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pasti banyak di antara kalian yang masih duduk. Betul gak? Iya, kalau betul kakak undang ya adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik, kakak hitung 1 sampai 3 ya, bangkit berdiri ya, oke? 1, 2, 3. Udah semua? Oke? Iya, bangkit berdiri adik-adik ya. Adik-adik sekarang tunjukkan tangan kalian kedua-duanya di mana? Iya, kaki kalian ada kan? Oke, mata kalian? Ada ya, leher kalian? Ada juga, mulut kalian? Iya, udah lengkap semuanya ya. Yuk adik-adik, sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan karena sudah dikasih tubuh yang lengkap, kita mau pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, kita mau angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu pakai gerakan. Kalau disuruh tepuk tangan, tepuk tangan, kakinya digerak-gerakkan, matanya, lehernya, dan mulutnya. Yuk kita angkat pujian ini adik-adik ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngekok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngekok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngekok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Siapa yang tahu nama tokoh Alkitab yang suka berdoa, suka memuji, suka menari buat Tuhan Yesus? Dia juga pandai loh adik-adik memainkan kecapi. Dan juga dia pernah mengalahkan badannya besar banget si raksasa itu. Siapa adik-adik? Si Goliat. Siapa yo? Siapa yang bisa tebak nama tokohnya siapa? Daud. 1, 2, 3. Siapa adik-adik? Daud. Wah, hebat Daud. Ya betul, dia adalah Raja Daud. Adik-adik, Raja Daud itu suka berdoa, suka menari, suka bermazmur buat Tuhan. Nah adik-adik, kita mau yuk seperti Raja Daud yang mau menari buat Tuhan Yesus. Kakak tetap mau adik-adik tetap bangkit berdiri. Yuk kita menari buat Tuhan Yesus dengan mengangkat pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari.
Yesus itu adalah kekuatan bagi hidup kita. Untuk itu kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak, buka hati dan pikiran kami supaya firman yang disampaikan kakak kami bisa kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan hikmat yang luar biasa bagi kakak kami yang akan membawakan firman-Mu, sehingga setiap apa yang ditaburkan oleh kakak kami bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Yeay, hari ini Kak Kesha seneng banget bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Coba Kak Kesha mau denger dulu suaranya ya adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, wow. Hari ini Kak Kesha seneng karena bisa kembali bertemu dengan adik-adik semuanya. Dan Kak Kesha juga seneng banget karena adik-adik sampai hari ini masih setia untuk ikut ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah sekolah minggunya online ya adik-adik, tapi nggak apa-apa. Dengan adik-adik ada di sini, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat keren adik-adik. Jadi tepuk tangan dulu dong buat adik-adik yang masih setia sampai hari ini. Yeay.
Oke, hari ini Kak Kesha mau menyampaikan tentang firman Tuhan yang pastinya bakalan seru banget. Coba sekarang semuanya duduk yang baik, duduk yang manis ya, dan dengarkan baik-baik cerita dari Kak Kesha. Telinganya udah dipasang ya. Oke, kalau gitu sebelum Kak Kesha mulai, Kak Kesha mau ajak adik-adik untuk melakukan sesuatu dulu nih. Apa ya? Nah, coba sekarang Kak Kesha ingin dalam hitungan ketiga adik-adik tutup matanya. Ya, tutup mata, merem. Boleh ditutup pakai tangan juga boleh, tapi nggak boleh ngintip ya adik-adik ya. Bener-bener merem loh ya. Oke, bisa? Oke ya, coba ya. Dalam hitungan ketiga kita tutup mata ya. 1, 2, 3. Tutup matanya. Ayo tutup mata, tutup mata. Tidak boleh ngintip-ngintip. Ya, tutup mata. Oke, sudah? Sudah tutup mata? Oke. Sekarang kalau sudah tutup mata, ngomong-ngomong Kak Kesha juga tutup mata nih sekarang ya. Samaan kita, samaan. Oke. Nah, sekarang adik-adik yang sudah tutup mata, coba sekarang adik-adik jawab pertanyaan Kak Kesha. Gimana rasanya kalau matanya tertutup adik-adik? Gimana? Gelap? Ya, betul sekali. Gelap. Terus adik-adik apa lagi? Gak bisa lihat. Betul. Apalagi adik-adik? Oh, nggak bisa lihat ada matahari ya. Nggak bisa lihat ada apa lagi? Nggak bisa lihat orang yang duduk di sebelah kita, ya kan? Nggak bisa lihat apa lagi? Nggak bisa lihat Kak Kesha, betul ya. Kak Kesha juga nggak bisa lihat adik-adik nih karena Kak Kesha juga merem ya. Nggak bisa apa lagi adik-adik? Nggak bisa lihat apa? Iya, banyak sekali nggak bisa lihat semuanya. Dan adik-adik juga nggak akan bisa lihat Kak Kesha sekarang lagi bawa apa ya. Nah, masih merem. Ya, adik-adik belum bisa lihat nih Kak Kesha sekarang lagi bawa apa ya. Oke, nah sekarang coba dalam hitungan ketiga buka mata adik-adik. Oke, buka mata dalam hitungan ketiga. Belum sekarang. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dadah. Coba kalau adik-adik lihat Kak Kesha bawa apa ini? Betul, apa ini? Gelas, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik. Nah adik-adik, tadi waktu kita tutup mata, gimana rasanya? Enak nggak adik-adik? Enakan mana tutup mata sama bisa melihat? Iya, betul sekali. Pasti enakan bisa melihat. Nah, tapi kenapa ya Kak Kesha ngajak adik-adik untuk tutup mata? Karena hari ini Kak Kesha mau cerita tentang seseorang yang, tahu nggak adik-adik? Dia buta sejak lahirnya adik-adik. Jadi orang buta itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Ya, jadi walaupun dia punya mata tapi dia tidak bisa melihat ya. Nah, jadi cuma bisa gelap aja terus. Nah, Kak Kesha akan bacakan kisahnya buat adik-adik ya. Ngomong-ngomong adik-adik, bawa Alkitab nggak? Nah, dibawa ayo Alkitabnya ya. Dibawa, diambil, dipersiapkan. Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik semuanya. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu disiapin dulu Alkitabnya. Diambil. Yeay. Oke, jadi kisah firman Tuhannya kakak akan ambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Ayo adik-adik buka dulu ya di Alkitabnya. Sudah dapat adik-adik? Sudah. Kalau sudah dapat berarti Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik semua ya. Adik-adik boleh menyimak di dalam Alkitab adik-adik masing-masing. Oke? Mau ikut baca? Boleh. Mau ikut baca juga boleh ya. Jadi baca bareng sama Kak Kesha. Oke? Oke, kalau gitu kita baca bareng-bareng adik-adik Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Kak Kesha akan bacakan buat adik-adik. Judulnya adalah Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Ayat 5, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dan dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Yeay, tepuk tangan dulu dong adik-adik buat firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan tentang orang yang buta sejak lahir. Coba adik-adik bayangkan, orang yang buta sejak lahir. Jadi, dari mulai dia lahir adik-adik, waktu masih bayi, baru keluar dari perut mamanya, dia sudah tidak bisa melihat adik-adik. Jadi, dia tidak pernah melihat betapa indahnya pemandangan. Dia juga tidak pernah melihat betapa bagusnya gedung-gedung yang tinggi, gunung, dan lain sebagainya. Bahkan dia juga tidak pernah melihat wajah orang tuanya, wajah dirinya sendiri. Itu gak pernah adik-adik. Coba bayangkan betapa sedihnya ya adik-adik. Karena dia dari lahir, dari kecil aja udah buta. Sampai akhirnya dia besar, dia masih tetap buta adik-adik. Nah, adik-adik, kondisi seperti ini membuat murid-murid Yesus bertanya sama Yesus, "Rabi, ini yang salah siapa ya? Orang ini buta kenapa ya? Apakah dia buta karena salahnya sendiri? Memang dosanya dia makanya dia buta? Atau mungkin dia buta gini karena salah orang tuanya ya?" Nah, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus menjawab seperti ini adik-adik. Benar-benar di luar dugaan. Tuhan Yesus menjawab seperti ini, "Bukan salah dia, dan bukan juga salah orang tuanya." Loh, terus salah siapa dong? Yesus bilang seperti ini adik-adik. Dia terlahir buta karena Allah ingin pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Artinya apa adik-adik? Yesus bilang seperti ini. Artinya Allah mengizinkan dia buta pasti ada maksudnya untuk kebaikan. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar satu hal, bahwa ketika segala sesuatu dalam hidup kita mungkin tidak berjalan dengan baik, mungkin ada hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu ingat bahwa Allah mengizinkan itu semuanya terjadi untuk kebaikan kita adik-adik. Kalau sekarang adik-adik masih punya mata, coba semua dipegang matanya. Mana matanya? Nah, ini dia matanya ya. Nah, adik-adik masih punya mata. Matanya ada berapa? Ada 2, betul ya. Lalu adik-adik juga masih punya hidung. Coba dipegang, mana hidungnya? Mana hidung? Ya, betul itu hidungnya ya. Masih punya hidung, masih punya telinga. Mana telinganya? Oh iya, betul yang ini ya. Telinganya yang ini ya. Telinganya ada 2. Dan masih punya mulut. Masih bisa berkata-kata, masih bisa ngomong, masih bisa makan ya. Siapa di sini yang kalau makan banyak? Semuanya ya. Masih punya tangan. Nah, tangan, nih tangan kita. Jarinya ada berapa? Ada 10, betul. Masih punya kaki, masih bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Wah, adik-adik, itu aja semuanya sudah merupakan berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus bersyukur kalau kita diciptakan Tuhan dengan badan yang baik, dengan badan yang lengkap adik-adik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengalami hal-hal yang gak enak, misalnya nih kayak kemarin. Nah, kemarin kan habis terima rapot nih, ngomong-ngomong. Adik-adik udah dapat rapot belum dari sekolah? Udah ya? Udah sekolah belum nih? Ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, adik-adik yang udah sekolah kemarin rapotnya gimana? Nah, mungkin ada yang dapat nilainya bagus. Wah, puji Tuhan, haleluya, dapat nilai bagus.
Tapi mungkin ada juga adik-adik yang begitu buka rapotnya, ya nilainya segini ya. Mungkin adik-adik ngerasa sedih, mungkin adik-adik ngerasa kesel, mungkin adik-adik marah ya, dapat nilai cuma segini, langsung lemes gitu ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kak Kesha ingin mengingatkan adik-adik bahwa kalau ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa Allah mengizinkan itu semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Pasti ada maksudnya, pasti ada rencananya. Rencananya apa Kak Kesha? Wah, banyak. Rencana Tuhan itu ajaib adik-adik. Siapa tahu Tuhan ingin mengizinkan kita seperti itu karena Tuhan ingin kita lebih rajin lagi belajarnya. Tuhan ingin kita bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, lebih keren lagi. Ya nggak adik-adik? Nah, itu semua Tuhan izinkan terjadi pasti karena ada tujuannya, ada maksudnya, dan itu semua mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ada lagi adik-adik, coba kalau dipikir-pikir, sekarang kita semua ada di rumah karena apa ya? Ya betul, karena ada pandemi COVID-19 atau coronavirus ya, karena virus corona di luar sana ya. Nah adik-adik, mungkin itu sesuatu yang gak enak. Aduh, gara-gara ada corona nih, aku jadi gak bisa sekolah, aku jadi gak bisa ketemu teman-teman, aku jadi gak bisa sekolah minggu, jadi gak bisa ketemu sama yang lain. Nah, mungkin itu adalah sesuatu yang gak enak adik-adik. Tapi percayalah, kalau Tuhan mengizinkan itu semuanya terjadi, pasti maksudnya adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bagian kita adalah tetap mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang kita masih punya sampai hari ini adik-adik. Nah, bagian kita mengucap syukur dan juga selalu berharap sama Tuhan, selalu percaya bahwa semuanya Tuhan rancangkan untuk kebaikan kita. Kalau seperti yang tadi, seperti orang yang buta sejak lahir adik-adik, kenapa sih itu bisa terjadi? Wah, bisa macam-macam adik-adik. Bisa jadi karena mungkin waktu di dalam perut mamahnya makan makanannya kurang bergizi, sehingga dia tidak cukup gizi ya, bayinya tidak cukup gizi, dan akhirnya ketika lahirnya tidak sempurna ya. Atau masih banyak lagi, misalnya mungkin waktu lagi hamil mamanya banyak pikiran ya, sehingga anaknya juga lahirnya seperti itu. Nah, jadi ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Makanya kalau adik-adik bisa lahir dengan sehat, dengan kuat, dengan penuh semangat, penuh sukacita, kita pun itu harus sudah bersyukur adik-adik. Oke adik-adik? Nah ya, jadi selalu ingat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Percaya deh, walaupun mungkin kita nggak mengerti kenapa ya Tuhan kok seperti ini, kenapa ya Tuhan kok ada corona, kenapa ya Tuhan kok nilaiku jelek. Nah, tapi tetap percaya, yakin adik-adik, Tuhan Yesus itu rencananya selalu indah buat kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya, karena dia sayang sama kita adik-adik. Nah, jadi tetap percaya, tetap berpegang sama Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Oke adik-adik? Oke ya, coba sekarang tangannya semuanya di sini, tangannya di sini. Nah, tangannya semua di sini. Terus bilang ya, ikuti Kak Kesha ya, ikuti Kak Kesha. Semuanya sambil tepok-tepok bilang, mulai hari ini aku mau mengucap syukur karena Tuhan baik kepadaku. Yeay, tepuk tangan dulu dong adik-adik. Wow, seneng banget Kak Kesha lihat adik-adik semuanya semangat. Oke adik-adik, jadi ingat selalu bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan buat kita. Dan makanya kita juga harus selalu mengucap syukur dan selalu percaya sama Tuhan, tetap melakukan hal-hal yang baik, karena mata Tuhan juga melihat kita loh setiap saat. Oke adik-adik,
Nah, Kak Kesha mau ajakin adik-adik nyanyi satu lagu nih. Ini lagu sekolah minggu dari waktu Kak Kesha kecil nih ya. Judulnya Mata Tuhan Melihat. Tahu adik-adik lagunya? Tahu ya. Kita nyanyi bareng-bareng Mata Tuhan Melihat. Oke? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Sambil dipegang matanya juga boleh. Adik-adik boleh bangkit berdiri juga, bangkit berdiri. Nah, udah bangkit berdiri? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Sebab itu janganlah kita berbuat jahat. Tuhan melihat. Tepuk tangan lu dong adik-adik. Keren. Oke adik-adik, kalau gitu sekarang kita mau berdoa dulu, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Oke? Nah kalau gitu sekarang semuanya duduk yang baik ya, semuanya duduk lagi yang baik adik-adik. Dan sekarang semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Yuk. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Adik-adik ikuti Kak Kesha berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan, hari ini kami belajar untuk percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Ajari kami, anak-anak-Mu, untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, bahkan di situasi yang tidak enak. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mama, buat papa, buat kakak dan adik, buat kami semuanya. Tuhan terus berkati, Tuhan terus jagai kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan dulu dong adik-adik. Nah adik-adik, kalau hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang Kakak Kesha mau mengingatkan nih bahwa ada 2 hal yang bisa adik-adik lakukan setelah ini. Oke, yang pertama adalah ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 9 ayat yang ketiga. Nah, Yohanes 9 ayat yang ketiga, adik-adik bisa baca di Alkitab adik-adik. Oke, dibaca, dihafalkan. Setelah itu boleh nih dikirimkan ke kakak koordinator kelasnya. Oke. Yang kedua adalah adik-adik juga bisa menyusun gambar. Nah, setelah ini Kak Kesha akan tampilkan gambar-gambar yang adik-adik bisa susun sesuai dengan urutannya ya. Jadi adik-adik cukup menulis jawabannya aja. Oke, jawabannya aja ya ditulis, dan nanti kalau sudah dikirimkan juga kepada kakak koordinatornya ya. Paling lambat kapan Kak Kesha dikumpulinnya?
Nah, paling lambat adik-adik bisa mengirimkan kepada kakak koordinatornya hari Kamis jam 6 sore. Ya, hari Kamis jam berapa adik-adik? Yes, betul, jam 6 sore. Jangan lupa, oke? Ada 2, tadi apa aja? Ayat hafalan yang pertama dan yang kedua jawaban susunan gambar ya, urutan gambar. Setelah ini Kak Kesha akan tampilkan gambarnya. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu semangat terus adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat Kalimat ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus yang memberkati saya yang sudah naik kelas 3. Puji Tuhan. Amin. Teman-teman, tahu nggak? Tiap bangun pagi aku selalu terkesima akan anugerah Tuhan nafas kehidupan, kesehatan. Jadi setiap pagi aku tidak pernah lupa mengucap syukur dengan berdoa setiap bangun pagi. Terima kasih. Hai teman-teman, tahu nggak? Aku masih sehat, masih bernafas. Itu semua gara-gara anugerah Tuhan.
kasih ya Tuhan. Amin. Aku mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi aku keluarga yang baik. Waktu hari Minggu, Papa sama Mama bawa Abang terapi. Tapi kami berdua di rumah. Kami tidak takut karena Tuhan Yesus menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Dadah. Saksiannya kami mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan untuk kami sekeluarga. Amin. Sekeluarga. Amin. Saya bersyukur Tuhan Yesus memberkati saya kesehatan dan saya bisa ibadah sekolah minggu lewat HP dan Tuhan Yesus memberkati. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Aku juga diberi kesehatan dan Tuhan juga memberi kesehatan untuk mama, papa, kakak, dan koko. Aku sangat bersyukur sekali dengan Tuhan karena Tuhan sudah baik dengan keluarga kami. Ini kesaktian aku. Inilah aku mengucap syukur atas Mama sudah membuat aku menjadi pintar dan merawat aku dari kecil sampai besar. Karena Mama itu sudah berjuang, udah keras-kerasan. Dan aku juga mengucap syukur atas keluargaku yang hebat. Jempol buat mereka. Shalom adik-adik, kakak mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus kalau bulan Juni yang lalu kakak boleh diizinkan masuk UGD karena badan kakak itu merah seperti tampang dan tangan kaki kakak itu kalau digerakkan sedikit itu sakit banget sampai angkat ini aja sakit. Tapi puji Tuhan hari ini kedua tangan kakak boleh bisa bergerak seperti semua. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kesaksian kakak hari ini adalah waktu itu kakak lagi mau membersihkan lemari baju kakak. Kakak menggunakan 2 buah kursi. Kursi yang pertama ini agak kursi ya adik-adik. Ini kursi yang pertama lebih pendek. Yang kedua, kursi yang lebih tinggi itu bentuknya bulat ya. Nah, sudah kakak udah naik ke kursi yang bulat, adik-adik kakak mulai bersihin. Tiba-tiba kursinya itu ternyata licin adik-adik, kakinya licin. Dan yang Tuhan kasih keajaiban untuk kakak, kaki kakak mulai jatuh ke kursi yang lebih rendah ini sampai akhirnya kakinya ini terbalik seperti ini, ada di atas. Nah, tubuh kakak adik-adik, punggung kakak dan bokong kakak itu masuk ke tengah-tengah di antara 4 kakinya tadi, si kursi ini adik-adik. Nah, kakak nggak bisa bayangin adik-adik, kalau kakak jatuh dari kursi bulat tadi itu tinggi langsung ke lantai, tidak tahu apa yang akan terjadi. Pasti tulang punggung kakak atau tulang ekor kakak itu pasti ada yang retak adik-adik, pasti. Nah, di situ kakak mengucap syukur sama Tuhan, nggak bisa bayangin betapa baiknya Tuhan untuk hidup kakak adik-adik. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan selamatkan kakak waktu itu dan kakak sangat mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, jadi adik-adik inilah yang menjadi kesaksian kakak, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sayang, sayang, disayang, aku di